Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Yayun Nuawo dari kelas 11.1. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sistem indera pada manusia. Teman-teman, sebelum masuk ke materinya, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari indera tersebut. Indera adalah alat dalam sistem panca indera manusia yang memiliki kemampuan dalam mengenali atau merasakan hal-hal dari lingkungan sekitarnya. Informasi yang diterima oleh indera tersebut kemudian diproses secara otomatis, sehingga manusia dapat memperoleh dan mengolah informasi mengenai lingkungan di sekitarnya. Tujuan dari pembelajaran ini adalah membantu kita memahami bagaimana setiap indera berfungsi dan berkontribusi terhadap pengalaman sensori kita. Ini mencakup pemahaman tentang struktur dan mekanisme yang terlibat dalam proses persepsi. Teman-teman semua, perlu kita ketahui bahwa manusia memiliki 5 indera utama, yaitu yang pertama indera penglihatan atau mata, yang kedua indera penciuman atau hidung, yang ketiga indera pengecap atau lidah, yang keempat indera pendengar atau telinga, yang kelima indera peraba atau kulit. Nah, teman-teman, di sini kita sudah masuk ke materi utamanya. Indera pertama yang akan kita bahas adalah indera penglihatan atau mata. Pengertiannya adalah, penglihatan adalah proses kompleks yang melibatkan banyak bagian yang memberikan Anda indera penglihatan. Penglihatan itu sendiri tidak terjadi di mata Anda. Sebaliknya, penglihatan adalah gabungan mata, retina, saraf optik, dan otak yang bekerja sama untuk memproses cahaya yang dipantulkan dari dunia di sekitar Anda. Bagian-bagian dari mata itu sendiri yang pertama kornea, lapisan transparan di bagian depan mata dan membantu memfokuskan cahaya yang masuk. Yang kedua sklera, lapisan luar yang keras dan putih mata, memberikan bentuk dan perlindungan pada mata. Yang ketiga iris, bagian berwarna dari mata yang mengatur ukuran pupil dan mengontrol cahaya yang masuk ke mata. Yang keempat pupil, lubang di tengah iris yang mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. Yang kelima lensa, struktur fleksibel yang terletak di belakang pupil dan iris. Lensa dapat mengubah bentuknya untuk memfokuskan cahaya pada retina, memungkinkan kita melihat objek dengan jelas dari berbagai arah. Yang keenam, ruang anterior, ruang di antara kornea dan lensa yang berisi cairan bening yang disebut aqueous humor, yang memberikan nutrisi pada struktur mata dan membantu menjaga tekanan intraokular. Yang ketujuh, ruang posterior, ruang di belakang lensa yang diisi vitreous humor, yaitu gel transparan yang membantu mempertahankan bentuk bola mata dan memberikan dukungan pada retina. Yang kedelapan, retina, lapisan tipis di bagian belakang mata yang mengandung sel-sel fotoreseptor atau batang dan kerucut, yang mengubah cahaya menjadi sinyal listrik. Retina bertanggung jawab untuk penglihatan. Selanjutnya kita masuk ke mekanisme mata, yaitu proses melihat yang ditangkap oleh indera penglihatan. Yang pertama, cahaya masuk. Proses penglihatan dimulai ketika cahaya dari sumber cahaya seperti matahari dan lampu memantul dari objek dan masuk ke mata. Yang kedua, kornea. Cahaya pertama kali memasuki mata melalui kornea, lapisan transparan di bagian depan mata. Kornea berfungsi untuk membengkokkan atau refraksi cahaya agar fokus pada bagian dalam mata. Yang ketiga, pupil dan iris. Setelah melewati kornea, cahaya masuk ke pupil, yaitu lubang di tengah iris, bagian berwarna dari mata. Iris mengatur ukuran pupil yang dapat mengecil atau membesar tergantung pada intensitas cahaya. Ini berfungsi untuk mengontrol jumlah cahaya yang masuk. Yang keempat, lensa. Setelah melewati pupil, cahaya kemudian mencapai lensa yang juga membengkokkan cahaya. Lensa memiliki kemampuan untuk mengubah bentuknya atau akomodasi agar dapat memfokuskan cahaya pada retina, tergantung pada jarak objek yang dilihat. Yang kelima, aqueous humor, berperan dalam menjaga bentuk dan posisi lensa, yang penting untuk memastikan cahaya dapat difokuskan dengan baik pada retina. Yang keenam, retina. Cahaya yang terfokus kemudian mencapai retina, lapisan tipis jaringan di bagian belakang mata yang berisi sel-sel fotoreseptor atau sel batang dan sel kerucut. Sel batang peka terhadap cahaya rendah dan membantu penglihatan malam,
sementara sel kerucut peka terhadap cahaya terang dan bertanggung jawab atas penglihatan warna. Yang ketujuh, konversi sinyal. Sel-sel fotoreseptor di retina mengubah cahaya yang diterima menjadi sinyal listrik. Sel-sel batang dan kerucut akan merespon cahaya dengan cara yang berbeda, menghasilkan sinyal yang berbeda tergantung pada intensitas cahaya. Yang kedelapan, pengolahan sinyal. Sinyal listrik yang dihasilkan fotoreseptor dikirim melalui serabut saraf ke otak, khususnya ke korteks visual di bagian belakang otak. Di sini, sinyal tersebut diproses dan dianalisis untuk membentuk gambar atau bayangan yang kita lihat. Yang kesembilan, persepsi gambar. Otak menggabungkan informasi dari kedua mata atau penglihatan binokular untuk menciptakan kedalaman dan dimensi pada gambar. Proses ini juga melibatkan pengalaman dan konteks sebelumnya untuk mengenali objek dan memahami lingkungan sekitar. Teman-teman, setelah kita menyelesaikan materi tentang indera penglihatan atau mata, selanjutnya kita beralih ke indera penciuman atau hidung. Hidung adalah organ utama untuk bernapas dan mencium bau. Udara masuk melalui hidung, disaring, dilembabkan, dan kemudian dihangatkan sebelum ke paru-paru. Di bagian atas hidung, terdapat reseptor penciuman yang mendeteksi bau dan mengirimkan sinyal ke otak. Selain itu, hidung juga berperan dalam resonansi suara dan refleks bersih. Selanjutnya, bagian-bagian hidung. Hidung memiliki bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar hidung terdapat lubang hidung, yang merupakan tempat udara untuk masuk ke dalam hidung. Selanjutnya, septum merupakan pemisah yang ada di antara kedua lubang hidung. Lalu cuping, hidung bagian lunak yang terletak di sisi luar hidung. Selanjutnya, bagian dalam hidung. Yang pertama, bulu hidung, merupakan bagian yang terdiri dari rambut-rambut halus yang memiliki fungsi sebagai penyaring udara yang masuk. Yang kedua, rongga hidung, berperan sebagai saluran pembersih utama bagi udara yang masuk menuju paru-paru. Selain itu, rongga hidung juga berfungsi sebagai penjaga kelembapan, suhu, dan tekanan udara. Yang ketiga, konka hidung, struktur tulang melengkung yang menonjol dari dinding dalam rongga hidung. Tulang konka ini memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pernapasan karena berfungsi untuk menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara yang masuk saat bernapas. Yang keempat, sinus hidung. Sinus merupakan rongga kecil yang saling terhubung melalui saluran udara di dalam tulang tengkorak. Sinus menghasilkan lendir yang berfungsi untuk menyaring dan membersihkan bakteri atau partikel lain dalam udara yang dihirup. Sinus juga berguna untuk membantu mengendalikan suhu dan kelembapan udara dalam hidung. Yang kelima, saraf hidung atau olfaktori, berfungsi sebagai reseptor utama dalam indera penciuman, serta berperan sebagai penerima rangsangan aroma yang terbawa bersama dengan udara yang dihirup. Yang keempat, pengiriman sinyal ke otak. Sinyal listrik yang dihasilkan oleh sel olfaktori kemudian dikirim melalui saraf ke bulbus olfaktori yang terletak di bagian depan otak. Di sini sinyal tersebut diproses dan diteruskan ke area lain di otak, seperti korteks olfaktori dan amigdala, yang terlibat dalam pengenalan dan pengolahan bau. Dan yang terakhir, persepsi bau. Setelah sinyal sampai di korteks olfaktori, otak akan memproses informasi tersebut dan menghasilkan persepsi bau. Kita dapat mengenali dan membedakan berbagai macam aroma berdasarkan pengalaman dan memori sebelumnya. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke mekanisme hidung. Yang pertama, penerimaan molekul bau. Proses dimulai ketika molekul bau atau volatile compounds masuk ke dalam hidung melalui inhalasi atau pernapasan. Yang kedua, interaksi dengan mukosa hidung. Setelah molekul bau masuk ke dalam rongga, mereka akan berinteraksi dengan lapisan mukosa yang terdapat di bagian atas rongga. Lapisan ini mengandung sel-sel yang sensitif terhadap bau, yaitu sel-sel olfaktori. Yang ketiga, aktivasi sel olfaktori. Sel-sel olfaktori memiliki reseptor khusus yang dapat mengenali dan mengikat molekul bau tertentu. Ketika molekul bau berikatan dengan reseptor ini, sel olfaktori akan teraktivasi dan menghasilkan sinyal listrik. Indera pengecap atau lidah. Lidah adalah alat indera yang berfungsi untuk merasakan rangsangan rasa dari makanan yang masuk ke dalam mulut kita.
Lidah dapat merespon berbagai jenis dan macam rasa seperti rasa manis, rasa pahit, rasa asam, dan rasa asin. Bagian-bagian pada lidah. Yang pertama, ujung lidah. Ujung lidah berfungsi terutama untuk merasakan rasa manis. Selain itu, bagian ini juga membantu dalam artikulasi suara saat berbicara dan membantu memindahkan makanan saat mengunyah dan menelan. Yang kedua, sisi kiri dan kanan lidah, terutama dari bagian tengah ke depan, berfungsi untuk merasakan rasa asam. Yang ketiga, sisi kiri dan kanan lidah pada bagian tengah ke belakang, yang berfungsi untuk merasakan rasa asin. Yang keempat, pangkal lidah, bagian paling belakang. Merasakan rasa pahit. Area ini paling sensitif terhadap rasa pahit, dan juga sebagai mekanisme perlindungan terhadap zat berbahaya atau beracun. Yang kelima, seluruh permukaan lidah. Fungsi ini memungkinkan kita untuk mengecap dan membedakan rasa makanan seperti manis, asam, asin, dan pahit. Yang keenam, kuncup pengecap atau papila. Kuncup pengecap berfungsi untuk mendeteksi dan merasakan rasa pada makanan dan minuman. Di dalam kuncup pengecap terdapat sel-sel reseptor yang peka terhadap 5 rasa dasar. Yang keenam, saraf pengecap. Saraf pengecap berfungsi untuk mengirimkan sinyal rasa dari kuncup pengecap di lidah ke otak, sehingga kita dapat merasakan dan membedakan berbagai rasa. Mekanisme lidah. Yang pertama, penerimaan rasa dimulai ketika makanan atau minuman yang kita konsumsi larut dalam air liur. Molekul-molekul rasa dari makanan tersebut kemudian bersentuhan dengan papila atau benjolan kecil yang terdapat di permukaan lidah. Kedua, interaksi dengan reseptor rasa. Papila mengandung sel-sel pengecap yang memiliki reseptor untuk berbagai rasa. Ketika molekul rasa berikatan dengan reseptor ini, pengecap akan teraktivasi. Ketiga, pengiriman sinyal ke otak. Setelah teraktivasi, sel-sel pengecap akan menghasilkan sinyal listrik yang dikirim melalui saraf pengecap ke otak. Keempat, proses di otak. Sinyal listrik yang diterima oleh otak akan diproses di area yang disebut korteks gustatory yang terletak di lobus temporal otak. Di sini informasi tentang rasa akan dianalisis dan diinterpretasikan. Kelima, persepsi rasa. Setelah informasi diproses, otak menghasilkan persepsi rasa yang memungkinkan kita mengenali dan membedakan berbagai rasa makanan dan minuman yang kita konsumsi. Indera pendengar atau telinga. Telinga adalah organ yang berfungsi sebagai indera pendengar untuk menangkap dan memproses suara. Selain itu, telinga juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan tubuh. Bagian-bagian telinga. Telinga luar terdiri dari daun telinga, saluran telinga, dan gendang telinga. Daun telinga atau pina berfungsi menangkap dan mengarahkan gelombang suara ke dalam. Saluran telinga menyalurkan suara menuju gendang telinga. Gendang telinga atau membran timpani akan bergetar saat terkena gelombang suara, lalu mengubahnya menjadi getaran mekanik. Yang kedua, telinga tengah terdiri dari 3 tulang kecil, tulang martil malleus, tulang landasan incus, dan tulang sanggurdi stapes. Tulang-tulang ini meneruskan dan memperkuat getaran suara dan gendang telinga ke telinga dalam. Selain itu, terdapat tuba Eustachius yang menghubungkan telinga tengah dengan tenggorokan untuk menjaga keseimbangan tekanan udara. Yang ketiga, telinga dalam terdiri dari koklea atau rumah siput, kanalis semicircularis, vertibula, dan saraf pendengaran. Koklea mengubah getaran menjadi impuls listrik yang akan dikirim ke otak oleh saraf pendengaran. Kanalis semicircularis dan vertibula berperan dalam menjaga keseimbangan tubuh. Mekanisme telinga. Yang pertama, gelombang suara. Dimulai ketika gelombang radio suara dihasilkan, misalnya oleh getaran suatu objek seperti alat musik. Gelombang suara ini merambat melalui medium, biasanya udara. Yang kedua, penerimaan gelombang suara. Gelombang suara masuk ke telinga melalui saluran telinga eksternal atau saluran auditori. Bagian luar telinga yang dikenal sebagai daun telinga atau pina berfungsi untuk menangkap dan mengarahkan gelombang suara ke dalam telinga.
Ketiga, getaran di gendang telinga. Gelombang suara kemudian mencapai gendang telinga atau membran timpani yang bergetar sesuai dengan frekuensi dan amplitudo gelombang suara. Yang keempat, transmisi melalui tulang pendengaran. Getaran dari gendang telinga diteruskan ke tiga tulang kecil di telinga tengah yang dikenal sebagai osikel atau malleus, incus, dan stapes. Osikel ini memperkuat getaran suara dan mengirimkannya ke telinga dalam. Kelima, getaran di koklea. Getaran dari osikel masuk ke dalam koklea, sebuah struktur berbentuk spiral di telinga dalam yang dipenuhi cairan. Ketika getaran mencapai koklea, cairan di dalamnya bergerak, menyebabkan perubahan tekanan yang merangsang sel-sel rambut di dalam organ Carti yang terletak di sepanjang dinding koklea. Yang keenam, transduksi sinyal. Sel-sel rambut ini berfungsi sebagai reseptor pendengaran. Ketika mereka terstimulasi oleh gerakan cairan, mereka mengubah gerakan mekanis menjadi sinyal listrik. Sinyal listrik ini adalah bentuk informasi yang dapat dipahami oleh sistem saraf. Yang ketujuh, pengiriman sinyal ke otak. Sinyal listrik dari sel-sel rambut dikirim melalui saraf pendengaran ke otak, khususnya ke batang otak dan kemudian di korteks auditori yang terletak di lobus temporal. 8. Pengolahan di otak. Di korteks auditori, otak memproses informasi yang diterima. Di sini berbagai aspek suara seperti frekuensi, volume, dan lokasi sumber suara dianalisis. 9. Persepsi suara. Setelah informasi diproses, otak menghasilkan persepsi suara, yaitu pengalaman sadar tentang apa yang kita dengar. Ini termasuk kemampuan mengenali nada, ritme, dan makna dari suara seperti berbicara atau musik. Indra peraba atau kulit. Indra peraba yang juga dikenal sebagai indra sentuh adalah salah satu dari 5 indra yang dimiliki oleh manusia. Indra ini berfungsi untuk mendeteksi berbagai rangsangan yang berasal dari lingkungan melalui kulit. Kulit adalah organ terbesar dalam tubuh manusia dan memiliki banyak reseptor yang sensitif terhadap berbagai jenis stimul seperti sentuhan, tekanan, suhu, dan rasa sakit. Bagian-bagian pada kulit. Yang pertama, epidermis. Epidermis adalah lapisan paling luar kulit yang terbentuk dari lapisan korneum dan lapisan malpighi. Lapisan korneum adalah lapisan kulit yang sudah mati dan bisa terkelupas, kemudian digantikan dengan sel-sel kulit baru. Lapisan malpighi adalah lapisan kulit yang terbentuk dari lapisan spinosum dan lapisan germinativum. Selain itu, di lapisan malpighi terdapat kandungan pigmen melanin yang dapat memberikan warna pada kulit. Dengan kata lain, warna kulit manusia tergantung pada kandungan melanin. Yang kedua, dermis. Lapisan tengah pada kulit manusia dinamakan dermis. Di dalam lapisan dermis ini terdapat pembuluh darah, ujung saraf, akar rambut, kelenjar keringat, dan kelenjar minyak. Yang ketiga, hipodermis. Lapisan paling dalam pada kulit manusia disebut dengan hipodermis dan berada di bawah lapisan dermis. Lemak yang terkandung pada lapisan ini sangatlah banyak. Lemak-lemak yang tersimpan berfungsi sebagai cadangan makanan, menahan panas tubuh, dan pelindung tubuh dari berbagai macam benturan. Mekanisme kulit dimulai dari stimulasi fisik. Proses dimulai ketika kulit terkena stimulasi fisik seperti sentuhan, tekanan, suhu, atau rasa sakit. Stimulasi ini dapat berasal dari berbagai sumber seperti benda keras, lembut, panas, atau dingin. Kedua, terdapat reseptor kulit yang berperan dalam mekanisme kulit. Yang pertama, mekanoreseptor mendeteksi tekanan dan getaran. Termoreseptor mendeteksi perubahan suhu, panas, dan dingin. Nociceptor mendeteksi rasa sakit. Proprioseptor mendeteksi posisi dan gerakan tubuh. Yang ketiga, transduksi sinyal. Ketika reseptor sensori terstimulasi, mereka mengubah rangsangan fisik menjadi sinyal listrik. Proses ini disebut transduksi. Setiap jenis reseptor akan menghasilkan sinyal yang berbeda tergantung pada jenis rangsangan yang diterima. Keempat, pengiriman sinyal ke otak.
Sinyal listrik yang dihasilkan oleh reseptor sensori akan dikirim melalui serabut saraf ke sistem saraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang. Serabut saraf ini mengangkut informasi dari kulit ke area otak yang relevan. Yang kelima, pengolahan di otak. Setelah mencapai otak, sinyal-sinyal ini diproses di berbagai bagian otak, terutama di korteks somatosensori yang terletak di lobus parietal. Di sini informasi tentang lokasi dan intensitas rangsangan akan dianalisis. Keenam, persepsi sensori. Setelah informasi diproses, otak menghasilkan persepsi sensori, yaitu pengalaman sadar tentang apa yang kita rasakan. Misalnya kita dapat merasakan apakah suatu objek keras atau lembut, panas atau dingin, serta apakah kita merasakan nyeri atau tidak. Kesimpulan dari materi ini adalah indera manusia adalah alat tubuh yang berfungsi untuk menerima rangsangan dari lingkungan dan mengirimkannya ke otak untuk diproses. Manusia memiliki 5 indera utama, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan peraba. Masing-masing indera memiliki peran penting dalam membantu manusia mengenali dan merespon dunia di sekitarnya. Oke teman-teman, setelah berakhirnya penyampaian materi tentang sistem indera pada manusia, saya selaku Yayun Nuawo dengan ini izin pamit diri. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.